Istirahat yang disengaja atau intentional rest. Banyak orang mikir produktif itu sibuk terus. Padahal istirahat itu bukan lawan produktivitas. Justru bagian dari produktivitas. Kadang waktu kita lagi ada di masa produktif, kita justru cenderung merasa gampang burnout. Mungkin itu bukan karena kita kurang konsisten, namun justru faktor dari kita yang terlalu push diri kita. Jadi malah berakhir kurang ada waktu untuk istirahat. Contoh nyatanya, tidur cukup, break 5-10 menit tanpa handphone, diam sebentar buat ambil nafas, dan lihat sekitar. Kalau hidup kalian itu bukan cuma di handphone, karena otak yang fresh sama dengan bisa membuahkan keputusan yang lebih bagus plus kerja lebih cepat. Lu pasti pernah dengar kan bang ya, yang orang-orang bilang kalau semisalkan kita get better 1% setiap hari, itu pasti hidup kita akan berubah jauh. Apa sih maksud 1% ini? 1% ini bukan berarti hari Selasa lu bisa bench press 50, habis itu besoknya lu bisa bench press 51 naik gitu. Itu bukan ya guys. Yang dimaksud 1% ini tuh bukan progression setiap lu sedang produktif dalam sesuatu, namun lu bisa menguasai banyak hal. Contohnya, hari ini lu nge-gym, besoknya lu juga belajar membaca, besoknya lu juga belajar untuk tulis karangan paragraf misalkan, lu bisa baca untuk tulis novel, apapun lah. Karena 1% better every day itu bukan dari progres kalian guys, tapi dari banyak hal yang kalian kuasain. Kalian bisa keep up dan konsisten ngelakuin apa yang kalian lakukan di hari sebelumnya. Jadi kayak it's not about a thing that you learn, tapi a thing that you consistently getting better at. Jadi kalau misalkan in satu hari lu sibuknya dikit ya, tapi lu juga masih ada waktu buat learn something new, why not? Tapi kalau lu nggak ada waktu buat learn something new juga, it's still a good thing, karena kan you still keep up sama yang lu lakuin sebelumnya, and it's positive kan. Mengurangi bukan menambah. Yang gue bakal bahas adalah produktivitas bukan selalu tentang nambah aktivitas, tapi mengurangi kebisingan hidup. Contohnya, unfollow semua akun yang bikin lu minder, mute grup yang nggak penting, stop overcommit. Kalau hidup lu ringan, nggak sibuk ngurusin urusan yang cuman buang-buang waktu, lu akan jauh lebih mudah fokus dan tenang dalam mengambil keputusan. First of all, yang gue tadi bilang unfollow akun yang bikin minder kan, lu pasti banyak kan. Kita ambil aspek gampangnya gym ya, karena kita setiap hari juga ngomongin gym juga. Lu pasti banyak lihat orang-orang yang ngedownin satu sama lain di dalam komunitas gym ini juga, karena sebagus-bagusnya community juga pasti ada aja orang yang gak jelas gitu kan ya bang ya. Lu bisa mungkin unfollow atau klik gak tertarik, atau bahkan scroll up aja guys account-account atau orang-orang negatif yang cuman bisa bikin lu minder doang dalam progress lu. Itu yang pertama, dan itu tuh aspeknya ke everything ya bang ya, bukan ke dalam dunia gym doang. Lu bisa art, bisa editing, atau anything that you focusing on life juga bisa ngaruh ke situ. Yang kedua, mute grup yang nggak penting. Maksud gue ini, lo pasti pernah kan bang masuk ke suatu grup, like you can leave or you can mute, atau bahkan grup-grup yang nggak penting kayak cuman ya tim nggak jelas, atau justru leads kamu ke arah yang negatif juga gitu. Jadi malah bikin lo nggak bisa fokus dalam produktivitas. Yang ketiga, yang aku bilang tadi, stop overcommit. Stop overcommitment itu tuh misalkan, oh new year new me, di tahun ini gue bakal ngelakuin banyak hal ya yang gue nggak pernah lakuin di tahun sebelumnya. Sebenarnya maksud gue tuh overcommit ini tuh bukan bikin visi misi ya bang, kan itu big different things. Kenapa? Karena kalau misalkan visi misi itu adalah niat-niat yang bisa kalian jalanin dan niat-niat yang akan kalian tempuh di tahun ini gitu. Tapi kalau misalkan overcommit ini misalkan, oh tahun ini gue harus bisa mencapai satu level yang gue nggak bisa sebelumnya, dan pasti kan banyak orang yang cuman new year new me habis itu nggak ada startingnya sama sekali gitu. Yang gue masalah itu malah justru orang-orang yang overcommit di sosial media, udah share ke orang-orang lain, wah aku bakal ini, aku bakal itu, cuman nggak dilakuin gitu. Aneh ya. Menjaga energi bukan hanya waktu. Banyak orang justru hanya fokus ke time management, tapi lupa fokus ke energy management guys. Karena waktu 1 jam capek equal 1 jam segar. Cara agar masih bisa keep up dan fokus, kedua aspek yang gue sebutin barusan: kenali jam produktif diri sendiri, tahu kapan harus berhenti dan istirahat, kerja pas fokus dan berhenti pas drop. Nah ini menarik banget, karena kenapa? People just do overtrain ya bang ya. Jadi kayak banyak orang tuh justru memperhatikan waktu yang dia spend daripada energi yang dia spend. Sebenarnya dua-dua ini harus seimbang ya bang ya, in my opinion. Motivasi kecil terkadang lebih kuat daripada motivasi besar. Motivasi itu emosional dan semangat sesaat, tapi konsistensi itu struktural. Contoh produktivitas yang mudah serta underrated, salah satunya 10 menit tiap hari, baca 1 halaman buku, olahraga 1-2 set untuk pemula, medium, atau selanjutnya. Karena semua olahraga itu pasti bermanfaat, dan jangan pernah bandingkan step pertama kalian dengan chapter puluhan bahkan ratusan orang lain, karena kalian jangan bakal sibuk urusin pikiran negatif kalian daripada memulai. Dan yang terakhir, kalian bisa tulis catatan kalian hari ini, atau tulis apapun tentang quotes atau kata-kata yang bermakna agar kalian bisa terus ingat, karena disiplin yang dibangun dari nol bisa mengalahkan mimpi besar tanpa memulai. Itu dia segmen ketiga cerita hari ini guys. Kalau ada pesan atau kesan yang kalian mau ngomongin di kolom komentar, drop
it, and don't forget to mention a share or mungkin tulis kesan-pesan kalian mau ngomongin apa aja di komentar, jawab itu. Kita bakal bacain semua kalau asal itu positif dan mendukung, atau kritik dan saran juga silahkan. I guess that's for today guys. IDRC signing off. Bye. Bye.